Halo sahabat pendengar dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Dan di video kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Reni Disukai Ratusan Jin. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilahkan untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat membuat konten-konten seputar cerita misteri. Oke. Nah, kisah horor, kisah nyata ini dialami oleh Adit pada 2007 yang lalu. Ketika itu, Adit dan keluarga memiliki sebuah rumah baru di pinggiran kota. Rumah itu berdiri di atas lahan bekas rawa-rawa dan dijadikan sebuah kawasan perumahan yang luas. Setiap 1 minggu sekali, Adit dan keluarga meninjau rumah tersebut untuk melihat progres pembangunannya. Suatu waktu, dia datang dengan perasaan tidak enak. Menjelang waktu maghrib, usai melihat rumah barunya, Adit kembali ke rumahnya di kawasan Riung, Bandung. Di tengah perjalanan pulang, pembantunya bernama Reni mengaku tangannya dicolek oleh seseorang. Padahal ketika itu tak ada seorang pun yang mencoleknya. Pada perjalanan yang belum terlalu jauh, Reni mendadak kesurupan. Sontak, semua orang di dalam mobil terkejut. Adit yang membawa mobil pun mengaku bahwa mobilnya menjadi berat, meskipun pedal gas sudah diinjaknya. "Ren, kamu kenapa?" tanya ibu Adit. Melihat Reni makin memberontak, Adit sadar bahwa Reni kesurupan. Suaranya menjadi lantang dan tenaganya sangat kuat. Kondisi Reni makin mengkhawatirkan dan sesekali ingin keluar dari mobil. "Reni mau pulang lagi. Ada yang nungguin Reni," katanya. Bapak Adit kemudian menelpon seorang ustadz di kawasan Antapani karena khawatir dengan keadaan si Reni. Kebetulan posisi saat itu tidak terlalu jauh ke kawasan tersebut. Adit pun membawa mobilnya ke rumah Pak Ustadz. Setiba di rumah Ustadz, Reni mendadak pulih. Adit pun menjelaskan kronologinya pada Pak Ustadz. Mendengar ada yang mencolek tangannya, Pak Ustadz mengatakan jika Reni disukai oleh jin. Tidak cuma satu sosok, tetapi ratusan jin. Reni kemudian diberi air doa oleh Pak Ustadz. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun kejadian seram kembali terjadi. Saat tiba di rumah, Reni tertawa dengan mata melotot. Ketika Adit memberikan Al-Quran agar dibaca bersama-sama, Reni tertawa makin kencang seperti kuntilanak. Adit kemudian menelpon Ustadz di sekitar rumahnya dengan harapan agar Reni kembali normal. Namun ketika Ustadz itu datang, Reni tak kunjung membaik. "Dia disukai ratusan jin," kata Pak Ustadz. "Susah untuk mengeluarkannya." Nah, menurut Pak Ustadz, ratusan jin itu mencolek tangan Reni saat Reni melamun. Para jin itu merasukinya dan ingin membawanya pergi. Memasuki tengah malam, Reni makin memberontak dan melakukan kehendak di luar kuasanya. Sesekali dia berbicara sendiri di kamar dengan keadaan gelap dan masuk ke kamar mandi sambil bernyanyi seram. "Ren, istighfar Ren, istighfar," kata Bapak Adit. Jam 2 subuh, Reni mulai tersadar dan bertanya-tanya ada apa. Adit menjelaskan semuanya kepada Reni. Dia pun kembali melamun dengan keadaan kusut. Bapak Adit mengingatkan Reni agar dia tidak melamun. Namun secara tiba-tiba Reni mengatakan kalau dia juga menyukai salah satu jin yang merasukinya. Semua dibuat bingung dengan pernyataan Reni. Adit mengatakan kalau Reni melantur dan memintanya untuk beristighfar. Hari demi hari berlalu dan kondisi Reni makin memburuk. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya pulih. Hal ini diperparah karena Reni ingin jin yang di tubuhnya jangan pergi. Nah, suatu waktu ayah Reni berkunjung untuk melihat kondisi anaknya.
Menurut ayahnya, Reni memang sering melamun pasca ditinggal pacarnya yang meninggal. Pada akhirnya, Reni dibawa pulang ke Garut oleh ayahnya. Kabar terakhir yang diterima Adit, kondisi Reni belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya makin kurus, rambutnya tidak terurus, suka menyendiri, dan makin sering melamun. Menurut ajengan di kampungnya, jin di dalam tubuh Reni memang sudah tidak sebanyak sebelumnya. Namun ajengan tersebut mengatakan bahwa Reni juga menyukai para jin tersebut, sehingga membuatnya tidak bisa lepas dari gangguan jin. Tamat.